akan hadir di depan mata. Fajar Ramadan kan hampiri dunia, bulan suci penuh banyak berkah dan bersuka cita. Selembar sutra yang menghapus noda, selembut butiran embun pagi hari. Semua alam semesta berzikir dan juga bertasbih. Ya Allah berkahilah kami. Orang yang kaya Rasul, kata Rasulullah SAW menyatakan bahwa An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kasratil arab, walakinal ghina ghinaun nafsi. Apa bahagia? Makanya rumusan bersyukur biar kita bahagia dalam hadis mundur ila man wa asfala minkum wa la tanzuru ila man wa fawqakum. Bahwa ajdaru ni'matallah. Ternyata hadis Rasul itu benar adanya. Karena Rasul mau yang itu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu dari Allah pasti benar. Apalagi kita selaku orang mukmin sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami pikir-pikir enak apa enggak. Nah, itu banyak orang yuk minum nabi ba'da kita banyak turun nabi ba'da. Pilihan baik itu mana enak. Haji ayeuna Ramadan cenah tanggal sabaraha, lamun bisa mah tanggal 20. Jadi hadiah. Jadi seperti itu ya. Jadi kita kalau betul-betul imannya kita, Islamnya kita, Allah akan menjadi kebahagiaan. Kalaupun yang tidak bahagia, introspeksi, takutnya ada yang salah dalam diri kita. Dalam masalah rezeki dunia, semuanya berpasang-pasangan. Ada as-samawati, ada al-ardi, biasanya sasi saung. Ada layar, ada ada nisa, ada Rais, ada Parais, ada di sana Rais. Suami rasakan ini. Jadi salahnya tanya kurang. Ya, Rais jauh bisa. Jadi semuanya berpasang-pasangan, tapi nanti Nabi bisa ujung sanes jeung rijal. Mantan rijal. Semuanya berpasang-pasangan kecuali masalah harta yang tidak berkorelasi. Ada kaya, ada miskin, ada sedih, ada bahagia. Tetapi masalah harta tidak kaya miskin. Agna wa aqna. Kami kayakan dan cukupkan. Kalau tidak cukup ada yang salah di dalam diri kita. Dalam mencari dengan hartanya sendiri mungkin kurang halal, ada subhat dan seterusnya. Kalau caranya benar, barangnya betul-betul halal, maka cuma ada dua pilihan, kaya dan cukup. Jadi sekali lagi banyak masalah-masalah mungkin dalam diri kita. Kurang bahagia, bahwa kurang syukur. Lihatnya ke atas. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan kita dengan adanya kajian ini kita saling mengingatkan kembali untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, dan dengan bersyukur Allah janjikan. Kamu jangan nggak janjikan, kadang bilang, kadang kongko. Oh sami. Nah janji memang sifat nanti, tapi kalau Allah sudah menjanjikan Allah lagi berikut Allah maafullah ya terhadap janji. Jadi lamun kita bersyukur, syukurnya benar, maka la azidan akum, Allah kata. Praktek ya, dipraktekkan. Maka akan ada ketenangan, ketentraman jiwa. Ya.
bakalan bahagia kita. Ternyata kebahagiaan teh ciri orang mukmin. Jadi lamun kurang mukmin ada indikator, ada ciri. Nah, ciri orang yang bermukmin teh adalah selalu bahagia. Kenapa selalu bahagia? Kita bacakan hadisnya. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathum sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathum dharra sabar fakana khairan lahu. Keren, karena cek Rasul keren. Takjub dengan perkara ini yang semuanya semuanya dalam menjadi kebaikan. Kondisi apapun bagi orang yang mukmin akan menjadi kebaikan. Dan ini tidak ada di luar orang mukmin, hanya orang mukmin saja. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak akan ditemukan kepada selain orang mukmin. In asabathum sarra syakara. Kalau diberikan keluangan, dia bersyukur. Fakana khairun lahu, dan itu adalah kebaikan. Wa in asabathum darra sabara. Namun ditimpakan musibah, karupok, kesempitan, ia bersabar. Fakana khairun lahu, dan itu adalah kebaikan bagi. Bu, kalau kita harus memilih mending mana ya? Mending musyakaro, mending sabar. Nah, normalnya semuanya mungkin nanti syakar memberikan kebahagiaan, kelapangan akan lebih mudah untuk bersyukur. Tapi di kesabaran luar biasa. Sabar tidak ada ujungnya, betul. Jangan ada ujungnya bukan sabar namanya. Kesabaran nanti perkataannya pertama kali yang malah kontakkan kepada kita. Assalamualaikum bima sabartum. Selamat kalian sudah sabar engkau. Itu adalah sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kenapa? Luar biasa kesabaran. Sampai ucapan malaikat menyambut orang-orang yang mau masuk surga, selamat kalian sudah bersabar. Kenapa? Di dunia banyak cobaan yang mesti kita sabar. Orang yang paling sabar kalau lihat Nabi siapa ya kira-kira? Nabi Ayub. Kita akan contohkan sedikit membahas tentang Nabi Ayub. Dan Allah diberikan endingnya kebahagiaan yang sangat luar biasa. Nabi Ayub itu mental digoda setan. Saya digoda setan. Karena mempunyai keikhlasan, kesabaran yang sangat luar biasa. Sampai setan nego. Setan nego Pak Ustaz. Ya Allah, pantas aja Nabi Ayub itu bisa beribadah kepadamu karena dia masagi. Secara hartanya banyak, putranya banyak, istrinya banyak, maka wajar beribadah kekagangan kemana. Ya Allah, izinkan saya untuk menguji. Silakan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah peternakannya dihanguskan. Banyak peternakan, tetapi semuanya meninggal. Nabi Ayub adalah seorang yang ajwad, dermawan. Pokoknya masyarakat sekitarnya dikasih karena orang kaya. Jadi ibadah manteng, sedekah luar biasa itu Nabi Ayub. Sampai setan nggak bisa menggoda. Dari sudut mana saya bisa menggoda Nabi Ayub? Nggak bisa. Sampai nego sama Allah untuk meminta memberikan ujian kepada Nabi Ayub. Yang pertama adalah ternaknya semuanya
mati, tepar. Dan setan tersenyum, wah ini goyah nih keimanan Nabi Ayub. Datanglah karyawannya kabari ke Nabi Ayub, wahai Tuhan, pernah kita semuanya. Apa jawabannya? Tukunanon itu adalah titipan amanah. Kalau amanah dicabut, ya berikan sama yang memberikan amanah, si jantan. Setan, wah keren sini. Sekarang yang dihancurkan adalah perkebunan, terbakar semuanya, gagal panen. Sanes parianya gagal panen teh. Wah senang sekarang panen paria, gagal panen kuno pahit kabeh. Jadi semuanya hancur. Laporan anak buahnya, wahai tuanku, tanaman hancur semua. Tidak jadi masalah karena itu adalah amanah. Terserah yang memberi amanah mau dicabut mau terus. Terus apa? Anaknya. Ada perkampungan anaknya sekitarnya pada tidak terlalu jauh digempakkan meninggal. Laporan lagi. Tidak jadi masalah. Anak adalah sebuah aman. Kajian parkir tentang saya nama mobil Alfa, Fortuner. Menuabi tukang parkir teh. Biasa lah, kenapa aman? Kemudian yang digodanya adalah diri diberikan penyakit yang tidak diberikan penyakit sudah saat itu kecuali apa yang terjadi? Katanya istrinya 3, yang bisa kuat cuma 1. Siti Rahmah kalau masalahnya namanya minta cerai. Dan masyarakat yang selalu dikasih oleh Nabi Ayub semuanya menjauh. Coba nyari hati kumang kurang apa hancur, anak mati, hanya kita istri ingat. Tinggal 1 tapi tidak menggoyahkan dia tetap sabar. Sampai padahal masyarakatnya yang suka ditolong oleh Nabi Ayub semuanya menjauh dan mengasingkan tengah hutan. Siti Rahmah palingnya akan Nabi Ayub, palingnya. Ternyata yang digodanya adalah istrinya. Nabi Ayub Gus Mahata secara pribadi dikasih sakit Ayub, tetapi tetap sabar. Istrinya mimpi didatangi oleh setan. Setan menjelma seperti orang yang bijaksana, bijaksana. Bijaksana katanya, kalau mau suaminya sehat, coba diberikan keluhan. Nanti dengan mencurahkan hatinya, kesusahannya bakalan berkurang. Dan orangnya hanya ke suami disampaikan, saya bermimpi bahwa coba keluarkan hatinya sehingga akan mengurangi beban. Apa kata Nabi? Jangan kau pisahkan aku dengan Tuhan. Jangan pisahkan aku dengan Tuhan. Begitu banyak kenikmatan kita sudah diperoleh. Ini berapa tahun dibandingkan dengan tahun-tahun yang nikmat, masih banyak tahun nikmatnya dibandingkan penderitaan. Mahal. Begitu kan harus apa? Sabarannya yang luar biasa. Kemudian akhirnya apa? Melaksanakan ibadah terganggu baru ngaduhan Gusti Allah. Setelah berdoa fastajabna lahu, Allah mengijabah. Kata Allah, tundrakkeun kaki kamu kepada bumi. Muncullah, keluarlah air, maka dimandikan dan diminum. Seketika itu langsung, karena kesabarannya sudah berhasil, Allah berikan hadiah yang luar biasa. Pertama, dia sehatnya lebih sehat daripada semula yang dulu sehat. Kemudian secara wajah tampak
lebih tampan tanpa skincare. Glowing. Sunscreen. Jadi Allah memberikan berlipat ganda kalau sabar. Awas punya mau sabar maka beda di cerita. Beda di cerita kan sabar. Nah, kan istri nama diusir lah kan agak cina. Agak bukan kesabaran diusir, tetapi istrinya diingat ternyata. Tapi ayu dan jengsa aku jadi itu karu ini di pikiran terus karena cinta. Bucin karena cinta dia balik lagi sampai pas ketemu Pangli ame skincare merek naon dia apanya itu Iklan Aragon. takjub dengan ini ke siapa nih? Pangli. Allah mengganti beberapa kali. Yang harus kita tahu ternyata anaknya jadi lebih banyak, hartanya ternaknya lebih banyak, perkebunannya juga lebih banyak. Allah gantikan semua. Bukan hanya di surga ternyata. Orang yang sabar, Allah akan berikan ganjarannya. Di dunia juga akan terasa. Apalagi nanti di akhirat. Makanya nanti malaikat assalamualaikum bima sabartum. Selamat kalian sudah sabar. Lamun teu sabar, kisahna beda deui seperti Nabi Yunus. Dia teu sabar. Dia dakwah kepada kaumnya mantul, bukan mantul mantap betul. Tengepek di dakwahan teh tengepek. Dakwah terus tapi ternyata berubah-ubah ada ngalelewe ngabuli. Ayo sabar Nabi Yunus. Ya Allah, ini umat seperti ini. Berikanlah azab. Karena ngajak terus-terusan mau ikut kan? Kata Allah, berikan waktu 40 hari. Disampaikanlah bahwa akan ada azab. Tengepek kan masyarakatnya tengepek. Tetap aja itu ngabangka. Sampai hari ke-39 hari ada tanda-tanda azab itu kumaha. Ternyata Nabi Yunus pergi tidak sabar. Waktu Nabi Yunus pergi, masyarakat melihat gejala alam yang berbeda dari sebelumnya. Melihat awan jadi gelap gulita. Takdir di mana-mana, semuanya beriman kepada Allah. Penduduknya beriman kepada Allah. Dan Allah terima taubat. Makanya dalam Al-Quran dinyatakan wala tayasu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Indah sekali ya. Allah menegur kepada orang yang melampaui batas, yang berdosa, yang bermaksiat dengan kata-kata wahai hambaku. Kurang nyelukan kamu dan berdegong si kasep si bagirpan ada henis. Tapi Allah seperti itu panggilannya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dengan rahmat. Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Luar biasa. Asal kita mau bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Begitu juga dengan masyarakat Nabi Yunus. Allah mengampuni dosa-dosa. Ternyata musibahnya saum. Anda telah maklum. Ternyata musibahnya kejadian. Malah musibahnya kena ke Nabi Yunus. Di tengah lautan terjadi cuaca yang sangat
ekstrim mengambil perahunya, sehingga diputuskan harus dikurangi beban perahunya. Barang-barang sebagian di ijenan masih berat, maka harus penumpang di alun gitu. Cuma radio dikocok lagi, kocok. Yang muncul Nabi Yunus. Semuanya tidak ada jawabannya. Jelma soleh dulu di alun, bahaya awala kocok deh, kocok. Siapa yang dua? Nabi Yunus. Allah jadi mama. Pas katilu kali kocok tetap Nabi Yunus. Akhirnya dilempar Nabi Yunus di tengah lautan sanes limon. Di tengah lautan dan kemana? Mau jadi juga kemana? Dicapluk. Disitulah Nabi Yunus bertobat, dan Allah menerima tobatnya. Kata riwayat, sebagian riwayat di Papua itu beberapa benua. Itu ada salah satunya adalah pertanyaan orang Yahudi kepada Umar. Umar itu bisa ngejawab menyerukan Ali. Salah satu pertanyaannya karena dikasih challenge, lamun bisa ngejawab pertanyaan ini maka Yahudi itu akan masuk di sana. Salah satu pertanyaannya adalah siapakah seseorang yang diikuti oleh kuburannya? Ali menjawab Nabi Yunus. Ternyata dari kitab mereka juga dijelaskan. Ternyata dibawa berkeliling beberapa benua dan dimuntahkan di tempat kampungnya semua. Ternyata disambut oleh masyarakatnya karena masyarakatnya sudah berbagi. Begitu juga dengan kita harus bersabar. Bisi Allah mau ngasih keberkahan upah dari kesabaran, kita sudah meleh-meleh. Kita tuh udah sabar ya set, cekalah yang 30 hari bakal dikasih hadiah 2 salapan males. Ya rumah. Begitu juga sama Nabi Yunus, 40 hari tidak bersabar bisa melakukan 39 hari padahal sehari dia teteh. Tah makanan disebut sabar seperti harus sabar. Budak kayak bedegol buah itu isuk pakai toma bagir budak. Kenapa dari sekian banyak sekolah budak itu harus diajar oleh kita, wali kelasnya orang. Kalau tahu ini dengan dididik oleh kita, budak itu akan jadi baik. Dari sekian banyak sekolah, malah KTK kurang, TK Persis kurang di wali kelasnya. Kenapa? Bukan suatu hal kebetulan, tapi Allah percaya memberikan amanah kepada kita. Maka bersabar. Apabila dia diberi bersyukur, apabila diuji dia bersabar, apabila melakukan dosa beristighfar. Ayatan bahagia. Ini mah bahagia dunia dan akhirat. Ya, jadi kebahagiaan luar biasa ya. Kata Imam Sulaiman At-Tamimi ini bahwa kriteria orang yang bersabar yang pertama diberi bersyukur, diuji bersabar, berbuat sabar beristighfar. Mudah-mudahan ini bukan hanya secara teori. Kalau kita mau mencoba bahagia, toh kan ujung-ujungnya kebahagiaan. Orang mau mencari harta banyak, ujung-ujungnya untuk bahagia. Orang mencari pangkat sampai ke atas, ujung-ujungnya pengen bahagia. Tapi itu semua tidak ada jaminan. Yang jaminan kebahagiaan adalah apabila diberi dia bersyukur, apabila dia diuji bersabar, apabila berdosa dia taubat. Itu hakikat bersyukur. Dan kita semuanya insya Allah mampu. Dan kalaupun kita tidak bahagia, introspeksi dari 4 hal ini, isi ayat dosa mata tidak bahagia, kita ditanggung juga. Tapi kalau masalah dosa ada hablum minallah, hablum minan nas. Jadi beres dengan manusia. Bahaya lamun beres dengan manusia, sangat bahaya. Karena dalam hadis tentang al-muflis atadruna manil muflis, Rasul nanya kepada sahabatnya, terang te tidak beruntung, merugi.
Dijelaskan oleh para sahabat anu tegadu harta anu modalna besar tapi habis semuanya, tapi bukan yang seperti itu kata Rasul. Ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin, datang dengan banyak amalan di akhirat nanti dia pede. Banyak amalannya di akhirat nanti pede, tetapi apa yang terjadi? Semua amalan itu habis. Wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa kalama hadza, dilihat mungkin seseorang sudah mengambil harta seseorang. Maka apa yang akan terjadi? Orang yang didoliminya akan pahalanya dikasih sama orang yang didolimi. Cek sahabat Abu Namun habis, pahalanya dibagi-bagi, maka dosa yang didoliminya akan diberikan kepada. Hati-hati dalam bertindak. Ucapan ringan dikatakan berat tanggung jawab. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun wa atidun. Ada CCTV yang bermerek raqib dan atid yang tidak segam dengan PLN. Aliran raqib atid dan teras bicara. Ringan diucapkan tetapi berat. Jadi sekali lagi, kalau ada dosa, terus hidupnya susah, syukur udah, bersabar sudah. Yang ketiga, diri ada dosa pada orang lain. Karena dalam hadis dinyatakan, salatun la turad da'watuhu, ada 3 yang dakwahnya, doanya akan cungcereng Allah kasihkan kepada siapa? Al-imamun adilun, imam yang adil. Yang kedua, as-shaim hatta yuftir, anu saum di momentum anu katilu da'watul mazlum, jadikan orang-orang yang teraniaya terdolim derajatnya sama dengan pemimpin yang adil, derajatnya sama dengan orang yang saum iman. Hati-hati, orang ngadoin batu ngadoakeun kamu. Tapi lamun urang ngadoakeun ka batu, urang ngadoakeun celaka aja. Nah, amuan tadi itu kata malaikat, ya kamu. Jadi kita didolim sama orang lain, serahkan saja sama Allah, doalah yang baik, karena doa yang baik akan mantul kepada kita. Ya, tapi hati-hati dengan omongan kita. Kita ngomong batu diri hati, ternyata dia lebih disayang sama Allah. Bagaimana dengan da'wati, dengan belum permintaan orang yang terakhir. Hati-hati kepada siswa, si bagus sak mau tahu, si kasep sak mah celeng ngomong. Kenapa? Mudah-mudahan jadi doa dan kita bisa sabar, karena itu ada amanah Allah mempercayai kita kepada kita. Sekian banyak sekolah, kenapa sekian banyak kualitas, kenapa saya mengerjakan? Mudah-mudahan kebaikan. Tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah diatur. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita bahagia, ya, karena itu ada sifat orang mukmin.